Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang kami kagumi dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkaulah satu-satunya andalan dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkaulah satu-satunya pemimpin dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkaulah satu-satunya sumber daripada segala sesuatu yang kami butuhkan. Saat ini kami perlu kuasa Tuhan. Saat ini kami perlu pimpinan Tuhan di dalam kami mendengarkan firman Allah, supaya firman ini menjadi rema dalam hati kami masing-masing. Tuhan menuntun hidup kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan berbicara kepada kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, bersabdalah bagi kami semua Tuhan, supaya kami benar-benar diterangi oleh firman Allah, supaya kedepannya kami boleh dikuatkan, boleh mengingat lagi akan kasih Tuhan, kekuatan kuasa Tuhan selalu ada bagi kami dalam setiap perjalanan kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi melalui mimbar ini saya pribadi dan keluarga mengucapkan selamat Natal meskipun sudah lewat, dan tahun baru 2022. Amin saudara. Saudara juga pasti sudah ya, tadi kita sudah mengucapkan, baru datang senyum-senyum ya. Saya harap pada pagi hari ini di awal tahun 2022 ini semangat saudara tidak kendor, hati saudara tetap menyala-nyala di dalam melayani Tuhan, di dalam mengiring Tuhan. Apapun yang sedang engkau rasakan saat ini, pandanglah kepada Yesus, berharaplah kepada Tuhan Yesus, sehingga saudara dan saya akan menikmati kuasa Tuhan, menikmati kasih Tuhan, dan menikmati penyertaan Tuhan. Bukankah ini yang kita rindukan? Amin saudara. Saudara rindu disertai oleh Tuhan, rindu diberkati oleh Tuhan. Sudah pasti, sekalipun saya tidak bertanya, kerinduan ini pasti ada di dalam hati kita masing-masing. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, ucapkan selamat datang juga dulu ya kepada Ibu Ola di rumah Tuhan. Sudah berapa kali kita ibadah, Ibu Ola belum pernah ikut. Ini yang ya baru kali ini setelah kita mulai ibadah di gereja, baru kali ini Ibu Ola datang ikut bersama dengan kita. Selamat pagi, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, tapi satu hal yang kita tahu, bahwa kita tetap ada di dalam Tuhan dimanapun kita berada. Sekalipun kita tidak berdekatan, tapi hati kita terus dekat satu dengan yang lain, terutama dekat dengan Tuhan. Puji akan nama Tuhan. Saudara, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Minta dengan hormat nanti Bapak Pendeta Rahmat akan membaca dengan keras, dengan lantang, dan kita simak baik-baik ayat ini. Yosua pasal pertama ayat 1 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Ya. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, pergilah seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan padang Lebanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadap engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh
Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang kau tulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecil dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, terima kasih Pak. Ya. Puji Tuhan, dari ayat-ayat yang sudah dibacakan oleh Bapak Pendeta Rahmat, kita mengambil tema untuk bulan Januari 2022 adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, ini merupakan suatu nasihat atau pesan yang penting untuk kita semua dari tema ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah saudara, setelah Musa meninggal, Tuhan berbicara kepada Yosua. Kalau kita melihat ayat ini, Tuhan katakan kepada Yosua, bersiaplah, menyeberanglah sungai Yordan ini, seberangilah sungai ini, sungai Yordan ini bersama dengan umat Israel, bawalah mereka ke negeri perjanjian. Ini bahasa saya. Lalu Tuhan juga menjanjikan kepada Yosua bahwa Tuhan akan menyertai Yosua. Bukan hanya saudara janji yang Tuhan berikan, Tuhan juga berpesan kepada Yosua supaya Yosua terus menguatkan hatinya, meneguhkan hatinya. Terus apa saudara? Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat dan renungkanlah itu siang dan malam. Lagi Tuhan berpesan di dalam ayat yang ke-9 tadi kita melihat, supaya Yosua jangan kecut dan tawar hati karena ada penyertaan Tuhan. Nah saudara, sekarang kita bertanya, siapa sih Yosua ini? Siapakah Yosua ini yang dipilih Allah untuk menggantikan Musa, yang berbicara kepadanya bahwa Tuhan akan menyertai dia dan berpesan kuatkan dan teguhkan hatimu, dan juga mengatakan renungkanlah firman itu, renungkanlah Torah itu siang dan malam, dan jangan kecut dan tawar hatimu, sebab aku menyertai engkau. Siapa Yosua ini? Kalau kita melihat dalam Yosua pasal 1 ayat pertama tadi sudah dibacakan, Yosua ini adalah abdi atau hamba daripada Musa. Yosua dan Musa ini ya sebagai seorang tuan dan hamba, ya tuannya Musa, hambanya Yosua, mempunyai hubungan yang begitu erat dan dekat. Yosua sangat setia kepada Musa. Bayangkan saudara, kalau kita melihat 40 tahun perjalanan di gunung di perjalanan di padang gurun itu saudara, 40 tahun lamanya. Pengembaraan di padang gurun itu tidak singkat, cukup lama, cukup makan waktu panjang, 40 tahun saudara. Tapi di sini Yosua dapat membuktikan kesetiaannya, rasa hormatnya kepada Musa. Untuk apa saudara? Musa didampingi oleh Yosua, dan Yosua membantu Musa untuk memimpin bangsa Israel ini di padang gurun, dan juga Yosua mendampingi Musa melindungi bangsa Israel daripada musuh-musuh. Nah, ketika bangsa Israel sampai di padang gurun dalam perjalanan pengembaraan ini, padang gurun Rafidim, di situ orang-orang Amalek datang, ya, ingin menyerang bangsa Israel, bahkan menyerang Yosua dan menyerang Musa dan bangsa Israel, mengadakan perlawanan. Karena saudara, orang-orang yang ada di sana itu tidak senang, ya, tidak senang kalau Yosua dan bangsa Israel melewati negeri mereka. Kalau kita melihat saudara dalam Yosua pasal 10 ayat Yosua pasal 17 ayat 8 sampai 11, saudara melihat di situ. Ya, saya tidak akan ajak saudara baca karena ini akan makan waktu, ya.
orang-orang Amalek ini, saudara, ingin memerangi orang Israel, dan juga ada Musa sebagai pemimpin situ. Musa katakan kepada Yosua, Yosua, keluar engkau berperang bersama dengan orang-orang kita, lawan, berperanglah, perangilah orang Amalek. Tapi aku tidak akan ambil bahasa saya, aku tidak akan ada bersamamu dalam peperangan itu. Tapi aku akan berdiri di puncak bukit. Besok aku akan berdiri di puncak bukit dengan membawa tongkat Allah. Yosua tidak pikir panjang lebar, saudara. Akan dikatakan oleh Musa, dia lakukan sesuai dengan perintah Musa. Dia bersama dengan orang-orang Israel berperang melawan orang-orang Amalek. Sedangkan Musa seperti apa yang dia katakan, dia berdiri di puncak bukit itu dengan tangan yang ada, yang tangan mengangkat ke atas. Artinya dia berdoa di sana. Sementara Yosua berperang, Musa berdoa di puncak bukit itu. Bahkan kalau Musa menurunkan tangannya karena penat, saudara, apa yang terjadi? Kekuatan lawan lebih kuat daripada Yosua dan tentaranya. Tetapi ketika Musa mengangkat tangannya, kekuatan Yosua lebih kuat ya, daripada lawan. Karena namanya, saudara, bayangkan kalau saudara bisa nggak tangan kita 1 jam aja begini, penat nggak, saudara? Lalu dibawakan kepada Musa batu supaya Musa duduk di atas batu itu, dan dia tetap bisa mengangkat tangannya, dia bukan berdiri tetapi duduk, ditopang oleh Hur dan Harun. Apa yang terjadi, saudara? Dari pagi sampai petang Yosua berperang. Dari pagi sampai petang Musa berdoa di atas bukit itu. Ada doa naik di hadapan Tuhan, dan terjadilah kemenangan yang gilang gemilang yang diraih oleh Yosua, hamba daripada Musa itu. Saudara, kalau kita melihat di sini Yosua dan Musa seiring sejalan di dalam dia melindungi bangsa Israel dari musuh-musuh. Nah, itulah sekilas tentang Yosua. Dan Yosua inilah dipilih oleh Tuhan menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel menuju negeri perjanjian. Nah, saudara, kepada Yosua inilah Tuhan berbicara. Tuhan berjanji. Apa janji Yosua dan Tuhan kepada Yosua? Kita melihat kembali dalam ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan berjanji kepada Yosua, seberangi semua Yordan ini, bawa bangsaku menyeberang menuju negeri Kanaan. Aku akan menyertai engkau. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikian juga aku menyertai engkau. Di sini kita melihat Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai Yosua, sebagaimana dia menyertai Musa. Mari kita mundur ke belakang, saudara. Apa sih yang dilakukan oleh Tuhan sebagai bukti bahwa Tuhan menyertai Musa? Kita ingat perjalanan di padang gurun itu, bangsa Israel. Mereka kehabisan air, mereka tidak ada air untuk diminum. Apakah Tuhan tinggal diam? Sesungguhnya kalau kita merenungkan, membaca ayat-ayat dalam Keluaran ini, saudara, Tuhan sudah menyiapkan, menyediakan air dalam gunung batu yang tidak dapat dibelah oleh manusia, yang tidak bisa disentuh oleh tangan manusia untuk mengeluarkan air dari sana. Tuhan menyiapkan air di dalam gunung batu itu. Tinggal sekarang Musa sebagai pemimpin, dia harus taat kepada apa yang Tuhan katakan. Dia pukul batu itu dan keluarlah air yang tadinya tidak dilihat oleh kasat mata, tetapi tersembunyi oleh mata manusia, tetapi bagi Tuhan sudah disiapkan bagi umat. Ini tanda Tuhan menyertai Musa. Apalagi, saudara, ketika bangsa Israel, mereka menangis, mereka berseru-seru, dan mereka bersungut-sungut, mereka ingin makan daging. Memang tubuhnya perlu asupan yang sehat, gitu, saudara. Perlu daging. Tuhan mengirimkan burung puyuh melalui angin timur. Apalagi, banyak sekali, saudara. Yang lain akan saya ingatkan lagi bagaimana Tuhan menurunkan hujan mana dari langit, ya. Roti dari langit, roti surga yang seperti dengan mana. Setiap hari mereka diizinkan untuk memenuhi itu, untuk keperluan sehari.
Saudara, ini kita melihat sehingga mereka tidak ada yang mati kelaparan. Ini bukti bahwa Tuhan menyertai Musa. Tanda Tuhan menyertai Musa. Nah, sebagaimana Tuhan menyertai Musa, demikian juga Tuhan akan menyertai Yosua. Ini janji Tuhan kepada Yosua. Sekarang setelah kita mundur, kita maju sekarang sedikit dari di mana Tuhan berbicara kepada Yosua. Setelah Yosua sampai di negeri perjanjian, orang-orang Gibeon itu menggabungkan diri dengan Yosua, dengan orang Israel, karena mereka takut kepada Allahnya Yosua, takut kepada Allahnya Israel. Karena orang-orang Gibeon ini sudah tahu, sudah mengerti bahwa negeri Kanaan sudah diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka menggabungkan diri, mereka ingin menyelamatkan diri. Tapi bagaimana dengan raja-raja yang lain, orang-orang yang lain? Di situ ada 5 raja orang Amori yang ada di negeri Kanaan ini, di negeri perjanjian ini. Mereka menjadi marah kepada orang-orang Gibeon, saudara. Harusnya menurut mereka, orang Gibeon harus bergabung dengan mereka untuk memerangi orang Israel. Sebaliknya mereka melihat orang Gibeon itu menggabungkan diri dengan orang Israel. Mereka menjadi marah, lalu 5 raja orang Amori ini bersepakat untuk menyerang Gibeon ini, kota yang cukup besar. Nah, waktu orang-orang Gibeon tahu bahwa orang-orang Amori akan menyerang kotanya, lalu orang Gibeon ini melaporkan kepada Yosua dan minta agar Yosua menolong menyelamatkan mereka. Itu ada cerita dalam Yosua pasal yang 10 ayat 11 sampai 14. Saudara bisa menemukan itu. Bagaimana kita akan melihat janji Tuhan digenapi kepada Yosua, bahwa Tuhan menyertai Yosua sebagaimana Tuhan menyertai Musa. Nah, waktu Yosua mau menolong orang-orang Gibeon ini, Tuhan berfirman kepada Yosua. Tuhan katakan, jangan takut, jangan tawar hati, kuatkan teguhkan hatimu Yosua. Turunlah engkau berperang melawan mereka. Saudara, kalau kita melihat dan cerita ini, pertandingan itu peperangannya nggak seimbang. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan bikin kekacauan bagi orang-orang itu. Tuhan bikin kekacauan di tengah-tengah antara raja orang-orang Amori ini yang ingin menyerang kota Gibeon ini. Bikin kekacauan. Bukan hanya itu, waktu mereka tahu bangsa Israel menolong orang Gibeon, mereka coba menyelamatkan diri. Tuhan bela mereka. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan melempari mereka dengan hujan batu dari langit. Saudara, nggak kepikir ya penyertaan Tuhan luar biasa buat Yosua. Bukan hanya itu, saudara. Kalau saudara melihat di dalam Yosua pasal 10 ayat 10 sampai 14, di situ juga kita melihat bagaimana Yosua itu berbicara kepada Tuhan supaya matahari tetap berdiri di atas kota Gibeon dan bulan supaya tetap ada di atas lembah Ayalon, lembah Ayalon. Saudara, benar seperti apa yang diminta oleh Yosua. Saudara, matahari tetap tidak bergerak ada di atas kota Gibeon ini, sehingga Yosua dan tentara yang lain bisa mengadakan peperangan menyerang orang-orang Amori ini, saudara, dengan kekalahan yang luar biasa, dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Harusnya matahari itu sudah bergerak, harusnya sudah sore hari, tapi matahari tetap ada dan tidak berhenti, tetap ada di atas kota Gibeon. Luar biasa, saudara. Nah, saudara, inilah membuktikan bahwa janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Yosua, sebagaimana dia menyertai Musa, Tuhan pun menyertai Yosua. Benar-benar luar biasa. Saudara, janji Tuhan bagi orang percaya itu adalah sudah apa, saudara? Sudah tidak perlu kita lakukan lagi. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Di awal tahun 2022, saya mengajak saudara akan terus melibatkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, mengimani janji-janji Tuhan yang ada di Alkitab, karena janji ini adalah untuk kita semua. Saya harap saudara, bagaimana Tuhan menyertai Musa dan menyertai Yosua ini akan membuat kita dapat tersenyum, hati kita tenang untuk menjalani tahun 2022 bahwa Tuhan mengenapi janjinya. Amin, saudara. Amin. Penyertaan Tuhan ada bagi saudara dan ada bagi saya.
bagaimana cara Tuhan akan menolong. Meskipun kita kita tidak tahu apa yang akan terjadi bulan depan, perjalanan kita masih panjang. Tetapi biarlah kita tetap melibatkan Tuhan, sehingga hati kita dapat tersenyum, hati kita dapat tenang menjalani kehidupan di tahun 2022 ini. Puji Tuhan. Lalu apa janji Tuhan kepada Yosua, saudara? Yang kedua, ya tadi janji Tuhan menyertailah pesan Tuhan. Kalau kita melihat ayat yang ke-7, ini pesan Tuhan, ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, ya, bertindak hati-hati sesuai dengan hukum firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri dari kebenaran firman Allah. Ini perintah Tuhan buat kita semua, supaya kita beruntung, supaya kita tetap dekat dengan Tuhan. Ini perintah yang luar biasa. Kita bisa meraih kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Saudara, ini sangat menarik. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saudara, kita mudah sekali untuk menyimpang, ya, pesan yang penting. Menyimpang di hidup kita, menyimpang dari firman Allah, menyimpang daripada kebenaran firman Allah, menyimpang daripada panggilan Tuhan. Ingat dengan Yunus. Yunus adalah salah satu nabi, yang menyimpang dari panggilan Tuhan. Dia seorang nabi, dia dekat dengan Tuhan, dia sering mendengar suara Tuhan, dia mengenal suara Tuhannya. Tuhan sering berbicara kepada dia. Tuhan suruh dia ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Ini membuktikan dia menyimpang daripada panggilan Tuhan. Waktu dia menyimpang daripada panggilan Tuhan, apakah hidupnya lebih tenang? Apakah perjalanan hidupnya menuju ke Tarsis itu nyaman, damai, bergembira, bersenang-senang dalam kapal itu? Saudara, jauh semua dari itu, saudara. Gak ada itu dalam hidupnya ketika dia menyimpang. Tanpa dia sadari, waktu dia menyimpang daripada panggilan Tuhan, dia sedang membawa hidupnya ke dalam pergumulan, ke dalam penderitaan, ke dalam kesusahan yang besar. Waktu dia menyimpang daripada firman Tuhan, dia sedang membawa hidupnya kepada pergumulan yang berat, yang penuh dengan air mata, yaitu air mata pertobatan. Oleh sebab itu, saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita tahu hidup menyimpang itu nggak baik, nggak enak. Kalau bisa membuat kita jauh dari Tuhan, itu sangat nggak enak kalau kita hidup jauh dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri? Jadikan firman Tuhan itu sebagai pelita dan terang dalam kehidupan kita. Jadikan firman Tuhan sebagai sultan kehidupan kita, berjalan di atas firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berjalan di atas kebenaran firman Allah, menjadikan firman Tuhan itu sebagai sultan kehidupan kita, apa yang akan terjadi, saudara? Berkat kita akan beruntung. Firman Tuhan katakan, oh, berkat Tuhan tidak jauh, berkat itu ada di atas kepala kita. Kita mau di tahun 2022, berkat Tuhan tidak jauh dari hidup kita, ada di atas kepala kita. Amin, saudara. Itu terjadi waktu kita, ya, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dan menjadikan firman Allah sebagai pelita dalam kehidupan kita. Lalu ada juga pesan Tuhan di dalam ayat yang ke-8, saudara. Di sini dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jangan lupa memperkatakan firman Allah. Jangan lupa bersaksi, menyaksikan tentang kuasa kasih Tuhan. Dan renungkanlah firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca. Saudara, saya sangat tertarik dengan kata merenungkan. Merenungkan itu artinya apa? Merenungkan firman Tuhan itu, saudara, apa artinya? Merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan di dalam hati, mengizinkan firman itu berbicara dalam kehidupan kita. Pikirkan firman Tuhan yang datang kepada kita. Jangan cuma mikirkan, dan lakukanlah firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Merenungkan.
firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita merenungkan firman Tuhan dan kita dapat bertindak hati-hati, dan itu akan membawa perjalanan kita berhasil, kata firman Tuhan. Berhasil dalam apa? Kalau kita sedang melakukan firman Tuhan, memikirkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka kita akan berhasil dalam apa? Dari dalam, saudara, melawan kedagingan kita, melawan yaitu kedagingan kita yang senantiasa ingin menguasai kehidupan kita. Dan kalau kita melakukan firman Tuhan, kita juga dapat melawan siasat, tipu muslihat daripada iblis. Dan bukan hanya melawan, mengalahkan tipu muslihat iblis. Kenapa saudara iblis tidak takut dengan orang Kristen? Iblis takut dengan orang yang melakukan firman Tuhan. Kenapa? Ada kuasa di dalam. Kalau kita merenungkan firman Allah, melakukan itu, Tuhan akan membuat kita berhasil dan beruntung itu pada firman Tuhan. Saudara, buat kita anak Tuhan yang membuat kita sangat beruntung karena kita mengenal Tuhan. Yang buat kita beruntung, kita disertai oleh Tuhan. Kalau hidup kita disertai oleh Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Setiap masalah pergumulan yang ada pertolongan daripada Tuhan. Sebesar apapun masalah kita, tetap ada pertolongan daripada Tuhan. Inilah keuntungan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita nggak sampai stres. Kita tidak sampai kayak orang bunuh diri karena masalah yang ada. Tetapi justru keberuntungan kita, Tuhan kasih kita kesempatan untuk hidup bergantung kepada Tuhan. Dan sering-seringlah merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu dapat kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terus yang terakhir, saudara, ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan di sini, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Pesan Tuhan penting sekali buat Yosua. Tuhan katakan jangan kecut dan tawar hati. Tuhan tahu kalau Yosua nanti sampai di negeri perjanjian, di situ orang-orangnya orang-orang tinggi, orang-orangnya tinggi besar, saudara, gagah perkasa secara manusia kalau dilihat dengan kasat mata. Karena dulu pun waktu pengintai itu mengatakan bahwa negeri perjanjian di situ orang-orangnya tinggi besar, dia melihat dirinya seperti belalang, gitu kan, kecil sekali. Tapi untuk pasti Yosua akan bertemu menghadapi orang-orang seperti itu nanti di negeri perjanjian. Bahkan mereka akan mengadakan perlawanan. Pesan Tuhan kepada Yosua, jangan takut atau jangan kecut dan tawar hati. Kenapa kita nggak boleh tawar hati? Dalam Amsal 24 ayat 10 di situ dikatakan, kalau kita tawar hati, maka kekuatan kita akan menjadi kecil. Semangat kita akan hilang. Daya juang kita pun juga akan hilang. Tidak ada daya juang lagi. Tidak ada keinginan lagi untuk maju, untuk naik. Karena sudah tawar hati, melihat kenyataan keadaan yang ada saat mata. Tapi Tuhan tidak mau Yosua mengalami hal seperti itu, menjadi tawar dan kecut hati. Kenapa, saudara? Karena ada penyertaan Tuhan. Semakin besar pergumulan kita, penyertaan Tuhan itu semakin nyata, saudara. Dari kesaksian-kesaksian yang saya dengar kemarin malam itu, saudara, luar biasa. Di antara saudara semua rata-rata mengalami pergumulan. Ketika pergumulan saudara rasakan begitu berat, justru disitulah ada mujizat Tuhan. Disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, ini membuktikan bahwa Tuhan menyertai kita. Sebagaimana Tuhan menyertai kita tahun lalu, tahun ini lebih lagi kita akan melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Imani janji Tuhan, imani penyertaan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetaplah bertindak dengan hati-hati sesuai dengan firman Allah. Dan juga jangan lupa merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya manusia roh kita ini tetap bertumbuh, tetap sehat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Inilah pesan di awal tahun ini untuk kita. Teguhkan dan kuatkan hati kita menjalani 2022 ini, karena ada penyertaan Tuhan. Jangan menyimpang. Meskipun demikian, Tuhan tidak izinkan saudara menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan tetaplah
Kuatkan dan teguhkan hatimu apapun yang kau rasakan alami, karena ada penyertaan Tuhan di tengah-tengah pergumulan, ada mujizat Tuhan. Justru di tengah-tengah pergumulan, justru di tengah-tengah tekanan, justru di tengah-tengah masalah, kuasa Tuhan itu nyata. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman Tuhan. Janji Tuhan kepada Yosua tepat seperti Engkau janjikan dia mengalaminya. Janji Tuhan sudah terbukti. Sebagaimana Engkau menyertai Musa, Tuhan menyertai Yosua. Ini merupakan Tuhan janji juga untuk kami semua. Bahwa Tuhan juga berjanji kepada kami menyertai kehidupan kami sepanjang 2022 ini. Kami sambut janji Tuhan dengan sukacita. Kami sambut janji Tuhan dengan gembira. Kami sambut firman Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, di awal tahun ini kami boleh mengambil perjamuan kudus. Kuduskanlah hati kami Tuhan. Kuduskan seluruh kehidupan kami, supaya kami boleh layak menerima perjamuan yang kudus. Di dalamnya ada makna ilahi, di dalamnya ada arti yang penting untuk kami. Tuhan Yesus memberkati perjamuan kami. Terpujilah akan nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan peganglah roti ini. Boleh saudara membaca dengan baik firman Tuhan yang saudara sudah terima melalui roti ini. Sekarang fokuslah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang aku teruskan kepada kamu telah kuterima daripada Tuhan. Pada malam hari itu, waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami menerima berkat Tuhan ini. Kami menerima kasih Tuhan. Kami menerima lawatan Tuhan. Kami menerima Engkau dalam kehidupan kami. Kami melibatkan Tuhan. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Ini bukti kasih kami kepadamu Tuhan. Kami menerima berkat perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita terima bersama-sama. Mari kita angkat tangan kita dan peganglah air anggur yang melambangkan darah Yesus dengan penuh hormat kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Setelah itu, dia mengambil cawan dan mengucap syukur atasnya dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya untuk mengingat akan aku. Terima kasih Tuhan. Setiap kali kami memakan roti dan meminum cawan melalui perjamuan kudus, kami diingatkan oleh Tuhan tentang kematian Tuhan, dan kami juga diingatkan oleh Tuhan untuk menyaksikan, bersaksi tentang Tuhan sampai Engkau datang menjemput kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Perjamuan ini menguatkan, mengingatkan kami akan kasih Tuhan, akan pengorbanan Tuhan, akan tugas panggilan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat Tuhan. Kami terima panggilan Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Kami mensyukuri kasih Tuhan. Kematian-Mu memberikan kepada kami keselamatan. Kematian Tuhan, darah Yesus menguduskan, menyucikan kami. Dan kami terima berkat ini di dalam nama
Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Dan naikkan pujian, janjimu seperti fajar pagi hari. Oh Yesus yang dia